Hampir 1 jam berlalu. Rintik hujan masih belum berhenti. Pandu menatap langit. Putih keabuan merata. Nampaknya hujan masih akan terus mengguyur. Pandu menghela nafas. Dia menyesal mengabaikan pesan mamanya untuk membawa jas hujan. Kini dia pun terjebak kepungan hujan. Hujan kian deras diiringi tiupan angin menimbulkan suara ribut dari atap kios tempatnya berteduh. Pandu berdiri tepat di bawah atap kios usang yang hampir roboh di pinggir jalan. Dia merogoh sakunya, melihat jam di telepon genggamnya yang sudah menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Dia semakin gelisah, karena semakin lama langit kian gelap. Sementara hujan tak kunjung reda. Tak lama kemudian, ada pasangan pengendara motor yang menepi dan turut berteduh. Deras sekali hujannya, kenapa nekat menerobos, ucap Pandu. Iya, kami buru-buru, ada barang yang harus diantar ini. Tapi plastiknya robek, kami khawatir pesanan yang kami antar jadi basah dan rusak, jawab pengendara motor itu sambil membuka helmnya. Pengendara itu ternyata seorang pria parubaya, sementara perempuan yang diboncengnya ternyata adalah anaknya. Pandu pun membantu mengangkat barang yang dibungkus kardus mie instan itu. Mereka bersyukur, ternyata kardus itu aman. Hanya memang plastik pembungkusnya robek, sehingga bagian atasnya sedikit basah. Pandu yang iba mengeluarkan 2 kantung merah berukuran cukup besar kepada mereka. Pria itu pun sangat berterima kasih kepada Pandu. Dia pun segera membungkus kardus tersebut. Adek ini mau kemana tujuannya? Tanya pria tersebut. Saya mau ke kota, Pak. Saya mau jemput kakak saya di pelabuhan. Alhamdulillah, dia bisa mudik tahun ini, jawab Pandu. Oh, kakaknya dari mana? Tidak bawa jas hujan ya? Tanyanya lagi. Kakak saya pulang dari Ambon. Iya, tadi disuruh bawa jas hujan sama mama, tapi saya lupa bawa, kata Pandu. Kalau begitu, pakai jas hujan saya saja. Sepertinya masih lama ini hujannya reda, ucapnya. Pandu pun menolaknya. Dia tak sampai hati jika bapak itu kehujanan. Meski bapak itu terus memaksanya, namun Pandu tetap menolak tawaran itu. Tidak usah, Pak, beneran. Saya tidak apa-apa. Bapak silahkan lanjut saja, kata Pandu. Ya sudah, kalau begitu, Nak. Terima kasih banyak ya. Pesan bapak, kamu segera jemput kakakmu. Jangan lama-lama di sini. Apalagi sebentar lagi malam. Di sini kan gunung, kabutnya tebal. Kalau sudah sore begini, apalagi hujan, tidak ada lampu juga. Pokoknya kamu hati-hati dan segera pergi, jangan sampai malam, ucap bapak itu meyakinkan Pandu. Iya baik Pak, terima kasih, jawab Pandu. Dia pun membantu mengangkat kardus itu ke atas motor. Pria itu pun segera berlalu bersama putrinya, sedangkan Pandu masih bertahan di kios itu. Telepon Pandu berdering. Itu nomor kakaknya. Diangkatnya telepon itu. Ternyata kakaknya sudah tiba di pelabuhan. Pandu mengatakan, jika dia masih berada di bukit di tengah hutan perbatasan antara wilayah Pasar Wajo dan kota Bau-Bau. Sabar, tunggu sebentar lagi ya kak. Ini hujannya sudah mau reda. Aku langsung OTW ke situ sekarang, tandas Pandu. Dia pun segera mengenakan helm dan beranjak dari tempat itu. Sebelum menstarter motornya, dia kembali melihat telepon genggamnya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sudah masuk waktu maghrib, ucapnya dalam hati. Pantas, langit mulai gelap dan suara binatang malam turut mengiringi perjalanannya.
Ditambah dinginnya udara menembus jaket Pandu. Dia mengendarai sepeda motor itu perlahan, sebab jalan yang menanjak dan menurun serta berkelok itu menjadi licin akibat hujan yang mengguyur. Dia pun harus berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Beberapa kali Pandu berhenti sebab terdapat banyak kendaraan besar yang juga melalui jalan itu. Lampu mobil maupun truk kerap membuatnya silau. Maklum, jarak pandang yang terbatas diperparah dengan penglihatan Pandu yang minus. Sedangkan Pandu tidak mau menggunakan kacamata. Kapan sampainya kalau begini? Keluh Pandu. Dia pun mempercepat laju motornya. Namun lagi-lagi, lampu mobil di depannya membuat Pandu silau. Kali ini Pandu kehilangan keseimbangan dan terjerembab ke kiri hingga menabrak pembatas jalan. Beberapa menit kemudian, Pandu bangkit. Dia merasa beruntung, dia tidak apa-apa. Berkali-kali dia mengumpat mobil yang membuatnya terjatuh tadi. Meskipun mengalami kecelakaan, dia masih bersyukur. Setidaknya motor masih bisa dikendarai. Dia kembali mengegas kendaraannya itu. Dia pun bersyukur, sebab jalanan bisa dilaluinya dengan lancar dibanding sebelumnya. Bahkan dia tidak menjumpai satu kendaraan pun yang lewat. Padahal biasanya, jalur antar kabupaten ini cukup ramai kendaraan. Setelah beberapa lama mengendarai motor, Pandu dibuat bingung. Sebab jalan rayanya kini bercabang. Perasaan, jalan raya ke kota cuma satu. Ini kenapa jalannya jadi bercabang dua? Ucap Pandu kebingungan. Dia pun melihat jalan sebelah kiri, gelap dan sepi, sedangkan jalan sebelah kanan nampak terang dan terlihat kerlip lampu seperti perumahan warga. Tanpa pikir panjang, Pandu mengambil jalur kanan. Perkampungan pun semakin dekat. Pandu takjub, sebab kampung ini sangat indah. Rumahnya begitu teratur dan bersih, lampu menyala dengan terang, dan nampak arsitektur pemukiman begitu modern serta canggih. Padahal biasanya, yang dia saksikan di jalan sini, rumah warga didominasi rumah gantung yang masih terbuat dari kayu. Mungkin karena kelamaan di rumah saja, Pandu jadi kurang update perkembangan daerahnya, pikirnya saat itu. Dan saking takjubnya melihat sekitar, Pandu hampir lupa tujuannya. Ya ampun, kakak pasti sudah menunggu lama, kata Pandu. Dia pun merogoh sakunya. Dilihatnya jam di telepon genggam masih menunjukkan pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Dia mempercepat laju motornya, namun dia tak kunjung sampai. Dia pun kembali merogoh telepon genggamnya. Dia mencoba menelpon kakaknya namun gagal. Dilihatnya baik-baik waktu di handphone, yang ternyata menunjukkan pukul 18:15. Padahal dia sudah lama berkendara. Mengapa waktu tidak berubah? Masih tetap pukul 18:15. Sementara itu Sumardin masih berada di pelabuhan. Dia beristirahat di warung. Dia baru selesai makan dan ngopi. Beberapa batang rokok juga telah dia habiskan. Dia melihat jam tangannya. Hampir 2 jam lebih sejak dia menelpon adiknya. Namun jemputannya tak kunjung tiba. Lama sekali Pandu. Biasanya cuma 1 jam dari Pasar Wajo ke Bau-Bau, kata Sumardin. Dia pun menghubungi kembali nomor adiknya untuk kelima kalinya. Tapi ternyata tidak aktif. Pria 32 tahun itu pun harus sabar menunggu. Dia mendongakkan wajah ke langit, gelap, dan sesekali kilatan petir terlihat. Apa mungkin adiknya masih terjebak hujan? Dia pun kembali menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Sementara di tempat lain, Bapak,
Kenapa sih? Tadi ngotot sekali mau kasih pinjam jas hujannya ke om tadi. Tanya Putri kepada bapaknya. Iya nak, karena dia sudah baik sama kita. Makanya bapak kasihan. Lagi pula, kamu sudah tahu belum? Di atas tadi itu tempat apa? Kata bapak. Hutan, ucap Putri. Itu bukan hutan biasa. Hutan di atas bukit itu dipercaya lokasi kampung yang hilang. Bukannya sudah pernah bapak ceritakan? Ungkap bapak. Mitos itu pak, Putri nggak percaya. Lagi pula, kok bisa kampung itu hilang? Katanya lokasinya di situ, bantah Putri. Ah, kamu ini, dasar anak-anak zaman sekarang, bebal. Asal kamu tahu, banyak hal-hal seperti itu di Pulau Buton ini. Tidak semua yang gaib bisa dijelaskan, tapi kita percaya itu. Dulu, untuk menghindari serangan perompak maupun penjajah, orang tua kampung punya ilmu. Mereka membuat supaya kampungnya tidak terlihat dari penjajah. Akhirnya kampungnya mereka tidak kelihatan dan hilang begitu saja sampai sekarang. Mereka warga kampung yang hilang itu juga sama beraktivitas seperti kita, jelas bapak. Dia menambahkan, mereka juga sering keluar setiap hari pasar. Apa itu hari pasar? Tanya Putri. Ada hitungannya nak. Itu hari ketika kita berjualan pasti habis laku semua. Mereka keluar di hari itu. Ciri-cirinya, kalau dia beli garam, lalu dia coba garamnya asin atau tidak. Itu sudah pasti mereka, pungkas bapak. Demikianlah kisah seorang pemuda yang masuk ke kampung tak kasat mata